Lebih dari 7 bulan, pandemi belum juga terselesaikan. Tak hanya melelahkan, corona terlalu banyak merenggut nyawa yang paling dibutuhkan. Hari ini karena perangnya penyakit, maka yang di garis depan adalah dokter dan tenaga kesehatan. Sudah meninggal lebih dari 100 dokter, ibaratnya berkorban, gugur di medan pertempuran. Meski pemerintah dan warga telah bekerja membendung krisis kesehatan, COVID-19 terbukti tak bisa ditangani sendiri. Ada yang di depan, dokter tenaga kesehatan, ada yang bela negara dengan harta, ada yang bela negara dengan ilmu, nah ada masuk kategori yang keempat, bela negara dengan tenaga menjadi relawan. Kini tak hanya mereka yang punya andil, anak muda pun bisa memilih untuk berkontribusi dengan keahliannya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Fazaiza Mahes. Di sini saya sebagai relawan runner. Nama saya Dr. Aulia Nur Amalia. Saya bertugas sebagai relawan COVID di Pusat Isolasi Mandiri BPSDM Jawa Barat. Untuk alasannya masuk relawan itu karena saya mikirnya di sini kita melawan COVID ini adalah seperti perang. Saya merasa terpanggil juga karena banyak kebutuhan dari dokter itu sendiri, jadi saya daftar. Dan di sini saya sebagai generasi muda mungkin ingin berkontribusi dalam berperang di sini. Kalau rasa takut sih ada ya pasti, apalagi COVID ini ya penyakit baru lah ya. Untuk orang di rumah, saya sendiri mengusahakan setiap pulang dari kegiatan relawan itu selalu langsung menerapkan protokol kesehatan, seperti baju langsung dimasukin ke cucian semua dan mandi. Dan setelah itu baru bisa bercengkerama lagi sama keluarga. Kalau tantangan yang pertama ya dari pasien-pasien yang masuk ya, tantangannya gimana caranya kita memotivasi pasien-pasien yang ada di sana, terus kita memastikan mereka untuk tetap berpikir positif gitu, karena salah satu faktor penentunya itu kan dari kesembuhan pasien. Kalau yang saya lihat yang di sana itu pasien-pasien yang semangat, yang berpikiran positif, biasanya penyembuhannya pun lebih cepat gitu. Karena kita semua masih awam tentang COVID ini, jadi untuk hari-hari awal itu kami masih sangat kurang dalam hal antisipasi dalam keamanan diri sendiri, relawan itu sendiri. Yang saya dapat, yang pertama pasti pengalaman ya, karena nggak pernah saya pikirkan sebelumnya bisa bekerja di pusat isolasi. Mungkin nggak akan pernah kita dapat di tempat manapun, apalagi ini tuh pandemi yang baru terjadi gitu. Jadi berbeda sistem kerjanya dengan di rumah sakit. Kalau saya sih sebenarnya cari pengalaman. Selain itu ada juga saya menemukan banyak teman-teman baru yang wah ternyata memiliki hati-hati yang baik, hati yang baik sebagai relawan gitu. Kalau jumlah tenaga kesehatan yang nyuntiknya juga nggak cukup, berarti kita buka relawan yang sesuai kriteria untuk menjadi tim penyuntik dan tim panitia. Nah inilah kerumitan yang sedang kita proses, tapi lebih baik menjadi masyarakat yang siap daripada nanti keteteran kan. Protokol kesehatan masih menjadi amunisi untuk menangkal pandemi. Sembari menunggu vaksin, tak ada salahnya merancang skenario lain sejak dini. Sebenarnya agak complicated juga ya, karena di satu sisi Indonesia sendiri, khususnya Jabar itu rasio antara penduduk dan tenaga medisnya itu cukup ya tidak memenuhi. Tapi di sisi lain, karena kita menginginkan semua ini cepat beres, maka kita memerlukan banyak tenaga. Ya terlepas dari apapun opini di masyarakat ya, karena COVID ini konspirasi lah atau buatan atau apapun, tapi kan sekarang itu realnya sudah ada pasien-pasien yang memang terpapar dari COVID gitu. Kita sudah tidak perlu memikirkan penyebabnya, tapi sekarang ke depannya kita harus memikirkan gimana cara untuk menyembuhkan yang sudah terpapar gitu. Salah satunya ya kalau untuk masyarakat ya menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Pesanku buat teman-teman semua yang ingin terjun ke dunia kerelawanan, mungkin lakuin aja. Karena kalau nggak dilakuin, itu akan jadi sia-sia. Niat kalian semua itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah sana. Ya mari kita bareng-bareng menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang.
karena ya ini nggak bisa hanya dengan 1 atau 2 orang. Ayo kita bersama-sama berperang melawan COVID ini. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda di Indonesia. Semoga momentum Sumpah Pemuda ini menjadi momen pemersatu kita semua, pemuda-pemuda Indonesia, khususnya tahun ini untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Yang muda, yang bergerak. Negeri ini jauh dari beres jika hanya meminta pemerintah hadirkan perubahan. Tak perlu banyak bicara, mulai turun tangan, jangan tunjuk tangan.